Ada orang tua bijak begitu. Pada saat beliau mau meninggal dunia, dia mengumpulkan anak-anak, wasiat kepada anak-anak. Nah, nanti kalau bapak nggak ada, bapak pesen 3 aja. Ternyata yang dipesan orang tuanya yang pertama, kalau kamu suatu saat dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini menghadapi sebuah masalah, bercerminlah terhadap pohon pisang. Kalau ingin kamu berhasil dalam keseharian kamu, kalau bisa kamu jangan sampai terkena terik sinar matahari. Kemudian yang ketiganya, nih, tanah kita yang ini jangan sampai terjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MTGN 5 menit sepotong. Tuan rumah 7 menit, saya 10 menit. Nama bangga. Alhamdulillahi wa bihi badana walau abadna ghairahu la syakina. Ya habada rabba wa hubadina wa habada Muhammadun hadina. Laulahu ma kunna wala baqina. Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sholaina. Wa anzilan sakinatan alaina wa sabitil aqdama ila qaina nahnul ula ja'uka muslimina. Assalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, baqala Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna bil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibul fadilah ahli silsilah qadiriyah naksabaniyah asyayhina wa marabbi arwahina Asy-Syaikh Kiai Haji Abah Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahibul fadilah yang sama-sama kita hormati, Ketua MTGN Kabupaten Bekasi, alhamdulillah diketuai oleh Ketua GAP, jauh dari Aceh, bukan dari Cikarang Timur, Aceh. Hadir Sahibul fadilah guru kita Abu Yasir Ansori yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul fadilah Bapak Haji Mustafa Tarfi dan keluarga besarnya yang sama-sama kita hormati, para asatidz, para masyayikh, Bapak Bansar, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini, tanggal 17 Ramadan 2 atau 17 Syawal
kita bisa kumpul di sini dalam rangka mengisi rutinitas kita setiap bulannya, yaitu MTGN Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan kita doakan semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, dan semakin tahun, mudah-mudahan MTGN Kabupaten Bekasi selalu berkah dan berkah. Selawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, alhamdulillah, sebelum manakiban diawali dengan bacaan maulid. Bacaan maulid alhamdulillah diiringi dengan hadrah. Tadinya mah ada sebuah kombinasi ceritanya. Wajib boleh tidak ada sih ya. Kombinasi sama Mbak Jamil. Ya mudah-mudahan alat yang ada bisa dipakai. Kalau nggak ada, jual aja kan 15. Jamaah sekalian, di bulan Ramadan kemarin, bulan Ramadan 1 atau yang pertama, kita alhamdulillah dididik luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Idul Fitri atau setelah Lebaran, didikan kita ada yang berbekas dan ada yang tidak berbekas. Tapi alhamdulillah dalam manakiban ini kita sama-sama merayakan ada 9 kemenangan. Dan alhamdulillah merayakan Idul Fitri, merayakan ibadah minal aidin wal faizin itu sendiri bukan setahun sekali. Kalau kita lebaran setahun sekali lama kayak zaman dulu. Pengen pakai baju baru lama setahun sekali. Makan ikan bandeng setahun sekali. Ibu-ibu pengen pakai sepatu selop setahun sekali. Setiap hari dijajalin, lebaran yang belum ada. Alhamdulillah pas lebarannya hujan, selopnya patah. Dulu pada saat kita nimbrung dan bergabung dalam MTGN ini atau dalam Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, bisa jadi lebaran kita setiap hari, bisa jadi lebaran kita setiap minggu, bisa jadi lebaran kita setiap bulan. Jadi tidak setahun sekali kita lebaran. Cuman permasalahannya, bisakah kita menjaga daripada hari kemenangan tersebut? Kalau Ramadan kemarin alhamdulillah subuh kita tungguin. Kadang-kadang nggak sabar ibu-ibu bulan beduk udah sholat subuh. Karena ngantuk, lama banget aja. Subuh duluan, terserah beduk. Apalagi kalau nabok beduknya laki-laki, ya. Baru 2 ketakolan udah centang duluan. Yang dikejar-kejar waktu, alhamdulillah 5:30 udah punya wudhu. Baca Quran alhamdulillah, baca manakiban alhamdulillah, baca terus. Alhamdulillah pas Idul Fitri alhamdulillah berkah semua. Sekalipun nggak boleh mudik, apalagi teman-teman kita di Jakarta sholat Id nggak boleh di masjid, di musola. Kuburan gua salah di lockdown. Kata kuburan apa, salahnya apa? Di lockdown. Siang kuburan, nggak ada yang nyiram. Nah, bagaimana kita mempertahankan daripada Idul Fitri tersebut? Bagaimana kita mempertahankan daripada hari kemenangan tersebut? Atau layakkah kita mendapatkan kemenangan? Layakkah kita mendapatkan Idul Fitri? Layakkah kita mendapatkan daripada minal aidin wal faizin? Layakkah kita semuanya? Ini tergantung kita semua. Bila kita bisa mempertahankannya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh hari sudah memberikan sebuah informasinya kepada kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankas
Jangan kalian seperti seorang perempuan yang memintal-mintal benangnya, kemudian pintalan benang itu rapi, kemudian kalian acak-acak kembali. Alhamdulillah, dengan di training Ramadan, di training daripada bulan-bulan sebelumnya, dengan manakiban yang ada, setelah Idul Fitri kemarin ada yang bertahan dan ada yang mulai meceng-meceng dikit. Menceng-menceng dikit, SDM sholat terus masih ya kalah. Kalau kemarin alhamdulillah subuh ditungguin, sekarang alhamdulillah kebanyakan jalan-jalan subuh banyak yang siap. Udah sholat apa namanya Isrok mah kayaknya di Ramadan mah banyak yang ditinggalin kayak. Karena namanya laki-laki dalam kitab apa ya? Penakluk 2 gunung itu laki-laki. Maksudnya penakluk 2 gunung, orang yang bisa memanfaatkan waktu maghrib sampai isya. Alhamdulillah Ramadan kemarin mah rata-rata kita jarang yang duduk. Sekalipun duduk di depan kita ada kolak, ada kopi, ada udut dah. Baru 2 batang udah aja, seakan-akan nyesel sholat isya. Cepet banget ajarnya, padahal waktu sama aja sholat isya. Nah, untuk itu dalam hati kita, dalam diri kita ini ada hati, dan orang tua kita sering dulu kalau ngomong hati-hati. Kalau kita kemana-mana pasti ngomongnya hati-hati. Nggak pernah kedengeran orang tua kita mesen itu mata-mata atau kaki-kaki atau palang-palang, nggak, pasti hati-hati. Ternyata kita ketemunya di TKI ini. Jadi hati kita pelihara, hati kita harus dijaga. Bisa jadi kategorinya hati kita ada yang mati, kemudian ada yang sakit, kemudian ada yang keras. Kalau yang mati hendaklah dihidupkan, kalau dia sakit hendaklah disehatkan, kalau dia beku hendaklah dicairkan. Tentunya dicairkan yang ada dengan kalimat la ilaha illallah. Dulu ada orang tua bijak, dari 10 menit lebih. Ada orang tua bijak begini. Pada saat beliau mau meninggal dunia, dia mengumpulkan anak-anak. Pada saat anaknya kumpul, kemudian orang tua itu berbicara wasiat kepada anak-anak. Nah, nanti kalau bapak nggak ada, bapak pesen 3 aja, nggak banyak-banyak. Didengerin sama anaknya, dikira kayak mesen warisan harta. Ternyata yang dipesan orang tuanya yang pertama, kalau kamu suatu saat dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, menghadapi sebuah masalah, bercerminlah terhadap pohon pisang. Didengerin sama anak. Iya, Pak. Terus yang kedua apa, Pak? Yang kedua, kalau ingin kamu berhasil dalam keseharian kamu, kalau bisa kamu jangan sampai terkena terik sinar matahari. Iya, Pak. Kemudian yang ketiganya, nih, tanah kita yang ini jangan sampai terjual. Iya, Pak. Ternyata setelah orang tuanya ngomong demikian, kemudian nyawanya lepas daripada. Beberapa hari kemudian anak-anaknya berpikir dan menjalani daripada wasiat daripada orang tuanya. Kalau kemana-mana laporan dulu sama pohon pisang. Lama-lama sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, lama-lama bosan juga. Gua kayak orang gila nih. Mau pulang kampung ngadep dulu pohon pisang. Mau bisnis ngadep pohon pisang. Apa maksudnya? Kemudian kalau kemana-mana bawa payung agar terhindar daripada sinar matahari. Iya, kalau musim hujan, kalau musim panas begini, kemana-mana bawa payung. Malu juga ya. Ada yang serakah masalah harta. Tanah ini jangan dijual karena tanah ini di dalamnya banyak menyimpan harta karun.
Dia mah rajin buat menggalihin, gali semakin dalam. Alhamdulillah nggak nemu apa-apa. Semua anak-anaknya kecewa semua. Kemudian kekecewaannya Anda, dia berkumpul kemudian ngadulah kepada gurunya. Apa yang dimaksud dengan wasiat daripada orang tua saya ini guru? Kemudian gurunya menjawab, berarti orang tua antum semuanya adalah orang tua yang bijak dan ingin memajukan dan mengangkat derajat daripada anak-anak. Maksudnya apa itu? Saya supaya bercermin bersama pohon pisang. Coba lihat pohon pisang. Dia tidak akan mati kalau dia nggak punya anak, dan dia sebelum mati pasti akan berbuah. Jadi anak dulu, kemudian baru berbuah. Maksudnya dalam kehidupan ini, kalau sudah thariqah dia naksabaniyah ada pada diri kita, bukan hanya diperuntukkan untuk kita saja. Kalau bisa kita wariskan ke tetangga kita wariskan kepada anak kita wariskan kepada cucu-cucu kita semuanya. Kemudian kita mengamalkannya bersama-sama, insya Allah buahnya akan dapat kita rasakan sama-sama juga, insya Allah. Oke, saya bawa jamaah. Pokoknya setiap datang saya bawa jamaah murtaki. Terserah nyampe sini murtaki, mau tendang kiai terserah. Yang penting udah ngajak, ayo. Dan ngajak sendiri bukan seperti calok bahasa, ikut bareng-bareng ayo. Supaya dari hari ke hari itu sendiri, insya Allah kita semuanya agar dari hari ke hari tambah berkah, dari hari ke hari tambah berkah, dari hari ke hari tambah berkah. Bukan apa, terutama orang-orang asli Cikarang Timur, orang asli daripada Bekasi Cikarang Utara, itu makin lama makin tergeser, makin lama makin tergusur. Yang punya dan yang hebat, yang kaya orang mana-mana. Kalau orang mana-mana itu udah siap semuanya, jasadnya siap, rohaninya siap, pendidikannya siap, skillnya siap, semuanya siap semuanya. Ada yang punya awan di pojok, sekalinya punya pojok nggak kelihatan. Makanya alhamdulillah mengadain acara-acara nggak pernah takut di sini, siapa yang melihat. Kata polisi kata polisi nggak ada yang melihat, apalagi kuntilanak ngelihat. Jadi orang-orang kita yang aslinya tergusur, tergeser. Apalagi kalau rohaninya tidak siap, rohaninya tidak diisi daripada jiwanya ada, lama-lama akan tergusur. Coba kalau kita semua, baik penduduk aslinya maupun penduduk daripada yang datang itu sendiri bekerja sama, kemudian mentalnya ada, kemudian fisiknya bagus, skillnya bagus, bergeraknya bagus, insya Allah kita bagus semuanya. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan makhluknya ini sendiri adalah jadi khalifah semua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan umatnya berhasil semua. Mursyid kita menginginkan bagi kita pengikutnya, murid-muridnya berhasil semuanya. Yang jelas semuanya menginginkan kita semuanya agar kita jadi manusia yang berguna semuanya, manusia yang bermanfaat semuanya. Jangan di kota kita tergusur, tergeser, susah, ribet, pemakaiannya masalah. Insya Allah bila kita berjamaah dan bergabung dalam thariqah Qadir Naksabaniyah, insya Allah keberkahan itu akan nyata buat kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang dimaksud kedua, apa itu? Kemana-mana saya nggak boleh terkena sinar matahari. Maksudnya sebuah kesungguhan hidup. Sering kita dengar manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil. Orang yang sungguh-sungguh, jangankan apa-apa, gunung bisa ditinggali. Kalau orang yang sungguh-sungguh, jangankan kolam, jangankan empang, laut bisa ditimpa. Kalau memang kita sungguh-sungguh. Bila kita ingin merubah nasib semuanya, kalau nasib nggak bisa dirubah,
Nah sama dalam diri kita kalau nasib insya Allah, sekalipun takdir kita misalnya dari A begini, tapi kita bisa lari dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Yang penting adalah kesadaran kita semuanya, sadar bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membutuhkan daripada mursyid, yang membutuhkan daripada guru, agar kita dibimbing dan diarahkan serta dihantarkan pada sebuah kesuksesan. Kemudian yang ketiga, itu yang dimaksud dengan digali-digali tanah itu. Kalau memang kita rajin nih, tanah ini bisa menghasilkan daripada uang. Kalau memang kita rajin, tanah ini bisa menghasilkan daripada kekayaan. Bisa jadi yang dimaksud diri kita ini adalah tanah yang ada dalam diri kita ini perlu dikelola. Tanah yang ada pada diri kita ini perlu dilatih dan dilatih, yang pada akhirnya badan kita, jiwa kita akan mahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annahum jannah. Kita dibeli, ada sebuah transaksi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, bahwa kita dihargai oleh Allah dengan harga surga, dengan harga kesuksesan, dengan harga kemegahan, dengan harga apa yang kita harapkan. Tentunya harus ada bimbingan daripada mursyid, bimbingan daripada guru kita, insya Allah. Udah 15 menit sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.